Saya Rinjani Puspahartini dengan NPM 17754016, salah satu mahasiswi program studi Agribisnis Pangan semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait tugas ujian akhir praktikum mata kuliah ekonometrika. Saya mengambil salah satu skripsi dengan judul Analisis Efisiensi Penggunaan Faktor Produksi pada Usaha Tani Cengkeh di Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Outline, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima penutup atau kesimpulan. Yang pertama pendahuluan, latar belakang. Sektor pertanian. Pertanian memegang peranan penting dari seluruh perekonomian nasional yang kita tahu ya. Pembangunan sektor pertanian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Dan pertanian juga sedang menjadi prioritas untuk ditingkatkan produktivitasnya. Pertanian mempunyai kontribusi yang besar bukan hanya di bidang perekonomian saja, tetapi juga kontribusi yang besar di bidang untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia. Dari banyaknya komoditas atau sektor pertanian, salah satunya pada sektor perkebunan. Salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai kedudukan penting bagi kehidupan ekonomi rakyat Indonesia adalah tanaman cengkeh. Cengkeh merupakan salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai kedudukan penting bagi kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Karena di Indonesia merupakan negara produsen dan konsumen cengkeh terbesar di dunia dengan produksi sebesar 80%. Kemudian disusul oleh negara Tanzania, Madagaskar, India, dan Sri Lanka. Indonesia dengan produksi sebesar 73.000 ton per tahun, sedangkan Tanzania dan Madagaskar dengan produksi sebesar 20.000 sampai 27.000 ton cengkeh per tahun. India dan Sri Lanka dengan produksi sebesar 5.000 sampai 7.000 ton cengkeh per tahun. Di sini nilai produksi terbesar yaitu di negara Indonesia. Tingginya produksi cengkeh di Indonesia dikarenakan cengkeh merupakan tanaman asli Indonesia, didukung oleh kondisi iklim serta topografi yang mendukung dilakukan agribisnis cengkeh di Indonesia sangat bagus. Selanjutnya, provinsi yang menanam tanaman cengkeh yaitu di Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah penghasil cengkeh yang mempunyai kontribusi sangat tinggi per kabupaten per tahunnya. Salah satu kabupaten penghasil cengkeh terbesar yaitu Kabupaten Sinjai. Peningkatan hasil produksi dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan cara mengoptimalkan penggunaan faktor produksi untuk kemudian digunakan secara efektif dan efisien. Faktor-faktor produksi yang dimaksud adalah modal, luas lahan, usia tanam, jumlah tenaga kerja, dan pupuk. Dengan faktor-faktor produksi ini, jika dimanfaatkan secara optimal dan efisien akan dapat meningkatkan produksi secara optimal dengan penggunaan tenaga kerja yang produktif dan proporsionalis hampir selalu dapat meningkatkan produktivitas atau produksinya. Nah, dari berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan,
Di sini terdapat minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh petani, sehingga penelitian ini akan membantu mengatasi masalah untuk penggunaan faktor produksi pada usaha tani produksi cengkeh. Sehingga perlu kajian mengenai efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi pada usaha tani cengkeh di Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Selanjutnya terdapat rumusan masalah, 3 pokok masalah. Yang pertama yaitu petani tidak efisien dalam penggunaan segala faktor produksi. Di sini saya contohkan seperti pupuk, masih bergantung pada pengalaman dan ekonomi petani sebagai penunjang dalam pertumbuhan tanaman. Pupuk yang digunakan oleh petani antara lain yaitu pupuk urea, TSP, KCL, NPK, dan lain sebagainya. Dalam penerapannya, jenis dan dosis penggunaan pupuk antar petani berbeda-beda meskipun dalam luasan yang sama. Nah, ini masalahnya tergantung pengalaman dan ekonomi petani. Selisih penggunaan benih cukup besar antara petani meskipun dalam luasan lahan yang sama. Petani yang memiliki modal yang besar dalam penggunaan pupuk cenderung lebih besar, dan sebaliknya, bagi petani yang memiliki modal sedikit cenderung meminimalkan biaya penggunaan pupuk untuk mengurangi biaya variabel yang dikeluarkan. Yang kedua, faktor pengalaman petani atau tenaga kerja dalam mengelola usaha tani, mulai dari pengolahan lahan sampai panen juga menjadi permasalahan bagi petani. Faktor produksi tidak hanya dilihat dari segi jumlah atau ketersediaan dalam waktu yang tepat, akan tetapi juga dilihat dari segi efisiensi penggunaannya. Faktor penting dalam pengelolaan usaha tani yaitu tanah atau lahan, tenaga kerja, dan modal. Menurut Mubiarto 1989. Yang ketiga, rendahnya produksi usaha tani salah satunya disebabkan tidak efisiensinya penggunaan faktor produksi. Hal ini akan berpengaruh pada produksi dan pendapatan yang diperoleh petani. Tujuan dari pengelolaan data yang saya lakukan, yang pertama untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan faktor produksi modal terhadap jumlah produksi cengkeh di Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Yang kedua, mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan faktor produksi luas lahan terhadap jumlah produksi cengkeh. Yang ketiga, mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan faktor produksi usia tanam terhadap jumlah produksi cengkeh. Yang keempat, mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan faktor produksi tenaga kerja terhadap jumlah produksi cengkeh. Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan faktor produksi pupuk terhadap jumlah produksi cengkeh di Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Selanjutnya ada landasan teori. Baik, ringkas saja. Yang pertama, menganalisis mengenai produksi selalu dimisalkan bahwa faktor produksi tanah dan modal adalah tetap jumlahnya. Dengan demikian, dalam menggambarkan hubungan antara faktor produksi yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai adalah melalui hubungan antara jumlah tenaga kerja yang digunakan dan jumlah produksi yang dicapai. Sukirno 2005. Menurut Gerson dan Patorozzi 2003, fungsi produksi adalah hubungan teknis antara input dengan output. Yang ketiga, usaha tani merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana seseorang petani mengkoordinasi dan mengorganisasikan faktor produksi seefisien mungkin sehingga nantinya dapat memberikan keuntungan bagi petani. Suratia 2015. Yang keempat, efisiensi merupakan hasil perbandingan antara output fisik dan input fisik. Semakin tinggi rasio output terhadap input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi yang dicapai.
A. Marhasan 2005. Metode penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, yaitu petani di Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan. Selanjutnya, data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan yang telah tersusun atau berada dalam arsip dan biasa juga dipublikasikan. Menurut Indrianto 1999. Selanjutnya, metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui metode wawancara. Data penelitian diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan petani cengkeh dengan menggunakan alat panduan kuesioner. Kuesioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian. Melalui metode dokumentasi, selain menggunakan metode wawancara, data penelitian diperoleh dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data-data yang telah ada atau referensi dari penelitian terdahulu, dokumen, buku, dan data BPS. Selanjutnya, pemilihan populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah petani cangkeh di Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, yaitu sebanyak 1.120 orang. Selanjutnya, sampel sendiri adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu. Dan dianggap bisa mewakili populasi. Ditentukan di sini sampel. Dalam penelitian ini, besarnya sampel ditentukan berdasarkan persamaan Slovin dengan N sama dengan sampel sebanyak 696, yaitu dibagi dengan 1 plus N dan nilai kritis dikali dengan nilai kritis atau batas penelitian yang diinginkan. Di sini tingkat ketidaktelitian atau tingkat kesalahan 90%. Interval keyakinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 90%. Jadi tingkat kesalahannya yaitu 10%. Sehingga didapatkan sampel sebesar 87 responden. Selanjutnya, teknik pengolahan dan analisis data. Menggunakan analisis regresi linear berganda dengan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinaritas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi. Selanjutnya, uji hipotesis dengan pengujian simultan atau uji F, uji T, dan uji R-square, koefisien determinasi. Baik, yang keempat, hasil dan pembahasan. Yang pertama, uji asumsi klasik. Dapat dilihat pada tabel 1 hasil analisis regresi pada SPSS. Koefisien dari masing-masing variabel dependen dan independen dihasilkan pada nilai B dan diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan nilai 3,934 plus 0,069x1 plus 0,000x2 min 0,005x3 plus 0,292x4 dan 0,18x5. Dari persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan dengan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama,
nilai koefisien B0 sebesar 3,934. Jadi, jika variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 konstan atau X sama dengan 0, maka produksi cengkeh pada usaha tani sebesar 3,934. Yang kedua, nilai koefisien B1 sebesar 0,069. Artinya, jika variabel X1 sampai dengan X5 mengalami kenaikan dan variabel modal mengalami kenaikan sebesar 1%, maka hasil produksi pada usaha tani cengkeh mengalami peningkatan sebesar 0,069%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara modal dan produksi karena semakin naik modal akan mempengaruhi atau maka produksi semakin meningkat. Selanjutnya nilai koefisien B2 yaitu sebesar 0,000, artinya jika variabel X1 sampai dengan X5 dan variabel luas lahan setiap penambahan 1% luas lahan maka akan menyebabkan peningkatan produksi usaha tani cengkeh 0,000%, dan sebaliknya jika luas lahan berkurang 1% maka akan menyebabkan penurunan produksi usaha tani cengkeh. Arah hubungan antara luas lahan dengan produksi usaha cengkeh adalah searah atau positif, di mana kenaikan atau penurunan luas lahan akan mengakibatkan kenaikan dan penurunan produksi usaha tani cengkeh di Desa Palangka. Selanjutnya yang keempat, nilai koefisien B3 sebesar negatif 0,005. Artinya, jika variabel X1 sampai dengan X5, nilai konstanta regresi usia tanam negatif 0,005 menyatakan bahwa nilai usia tanam kurang dari 1%, maka akan menyebabkan penurunan produksi usaha tani cengkeh sebesar min 0,005%. Yang kelima, nilai koefisien B4 sebesar 0,292, artinya jika variabel modal, luas lahan, usia tanam, dan pupuk, nilai konstanta regresi tenaga kerja sebesar 0,292 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% tenaga kerja akan menyebabkan peningkatan produksi usaha tani cengkeh sebesar 0,292%. Dan sebaliknya, jika tenaga kerja berkurang 1%, maka akan menyebabkan penurunan produksi cengkeh sebesar 0,292%. Yang keenam, nilai koefisien B5 sebesar 0,18, artinya jika variabel modal, luas lahan, usia tanam, dan tenaga kerja. Nilai konstanta regresi pupuk 0,182 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% pupuk maka akan menyebabkan peningkatan produksi usaha tani cengkeh sebesar 0,182%. Dan sebaliknya, jika pupuk berkurang 1%, maka akan menyebabkan penurunan produksi usaha tani cengkeh sebesar 0,182%. Selanjutnya, berdasarkan kriteria ekonomi, yang pertama ada uji normalitas. Pengujian normalitas dari gambar 1 hasil uji normalitas pada SPSS menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Menunjukkan pola distribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi asumsi normalitas terpenuhi dan layak dipakai untuk memprediksi hasil produksi cengkeh berdasarkan variabel bebasnya. Selanjutnya, yang kedua, uji multikolineritas. Dapat dilihat di tabel hasil multikolineritas pada SPSS dengan melihat nilai VIF. Berdasarkan aturan VIF dan toleran, maka apabila FIF, VI,
VIF melebihi angka 10 atau toleran kurang dari 0,1, maka dinyatakan terjadi gejala multikolineritas. Sebaliknya, apabila nilai VIF kurang dari 10 atau toleran lebih dari 0,1, maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolineritas. Diketahui nilai VIF untuk masing-masing variabel sebagai berikut. Nilai VIF untuk variabel modal sebesar 1,128 ya. Jadi menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolineritas karena dengan asumsi ini, kriteria ini kurang dari 10 dan toleran lebih dari 0,1. Tolerannya sebesar 0,887. Maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolineritas. Selanjutnya X2 dengan nilai VIF 1,716 yaitu kurang dari 10 dan dapat dilihat di sini nilai toleran 0,58 yang artinya lebih besar dari 0,1 sehingga dinyatakan data tidak terjadi gejala multikolineritas pada variabel X2. Selanjutnya dapat dilihat X3, X4, dan X5. Dari nilai VIF diketahui bahwa nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleran nilai toleran lebih dari 0,1, maka dinyatakan data X1 dan variabel X1 dan sampai dengan variabel X5 tidak terjadi gejala multikolineritas. Selanjutnya, uji heterokedastisitas. Berdasarkan gambar, dapat dilihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas. Jadi acak tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Ya, dapat dilihat. Hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi jumlah produksi cengkeh. Selanjutnya, yang keempat ada uji autokorelasi. Salah satu metode untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dengan melakukan pengujian nilai Darwin-Watson. Dari tabel autokorelasi yang dihasilkan oleh SPSS, dilihat nilai Darwin-Watson 0,464 dengan kriteria autokorelasi sebagai berikut, yaitu ini. Adapun hasil autokorelasi dapat dilihat pada tabel ya yang menunjukkan nilai Darwin-Watson, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien bebas dari gangguan autokorelasi. Selanjutnya, pada kriteria statistik, yang pertama koefisien determinasi atau R-square. Berdasarkan hasil olah output SPSS, tampak bahwa hasil perhitungan diperoleh nilai R sebesar 0,795. Dengan kata lain, hubungan antara variabel X atau jumlah produksi terhadap variabel X yaitu variabel independen seperti luas lahan, modal, usia tanam, pupuk, dan tenaga kerja terhadap variabel Y terhadap jumlah produksi cengkeh sebesar 0,795 atau sebesar 79,5%. Dan nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,631. Dan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa besar persentase variasi produksi cengkeh yang bisa dijelaskan oleh variasi dari variabel bebas yaitu modal, luas lahan, usia tanam, tenaga kerja, dan pupuk
sebesar 63,1%, sedangkan sisanya sebesar 36,9%, dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya. Selanjutnya, uji simultan atau uji F. Pada uji F, diketahui bahwa model regresi linear berganda memenuhi kriteria statistik, yaitu terpenuhnya uji F. Dari hasil regresi yang ditunjukkan pada tabel 5, hasil uji F pada SPSS, pengaruh variabel modal atau X1, luas lahan X2, usia tanam X3, tenaga kerja X4, dan pupuk X5 terhadap produksi pada usaha tani cengkeh atau Y diperoleh nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari tingkatan alfa, yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kelima variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau variabel Y. Uji T berdasarkan tabel hasil uji T pada SPSS dengan melihat tingkat signifikan ini, melihat nilai ini, sehingga dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Variabel modal X1 didapatkan nilai koefisien sebesar 0,069 dan nilai signifikan sebesar 0,018. Nilai ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari tingkatan alfa atau 0,05. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa modal berpengaruh positif terhadap produksi usaha tani cengkeh di Desa Palangka. Selanjutnya yang kedua, pada variabel luas lahan atau X2 didapatkan nilai koefisien sebesar 0,00 dan nilai signifikan sebesar 0,152. Nilai ini menunjukkan nilai signifikan lebih besar dari tingkatan alfa. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa luas lahan berpengaruh negatif terhadap produksi usaha tani cengkeh di Desa Palangka. Selanjutnya, usia tanam X3 didapatkan nilai koefisien sebesar min 0,005 dan nilai signifikan sebesar 0,443. Menunjukkan bahwa dari nilai signifikan lebih besar dari nilai tingkatan alfa, yaitu 0,05. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan usia tanam berpengaruh negatif terhadap produksi usaha tani cengkeh di Desa Palangka. Selanjutnya, pada variabel tenaga kerja didapatkan nilai koefisien sebesar 0,29292 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat nilai signifikan lebih kecil dari tingkatan alfa, sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif terhadap produksi cengkeh di Desa Palangka. Yang kelima, pada variabel pupuk atau X5 didapatkan nilai koefisien sebesar 0,182 dan nilai signifikan sebesar 0,00. Nilai ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari tingkatan alfa sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pupuk berpengaruh positif terhadap produksi cengkeh di Desa Palangka. Jadi dari pembahasan yang sudah dijelaskan dapat ditarik 5 kesimpulan. Yang pertama, variabel modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi usaha tani cengkeh di Desa Palangka. Jadi untuk memproduksi lebih banyak cengkeh maka diperlukan pula modal yang lebih banyak. Yang kedua, luas lahan berpengaruh signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari tingkatan alfa dan berhubungan positif terhadap peningkatan produksi usaha tani cengkeh. Dengan menambah luas lahan, maka akan berpengaruh terhadap tingkat produksi dalam kegiatan produksi cengkeh. Selanjutnya, usia tanaman
berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi. Atau setiap peningkatan umur tanaman sebesar 1%, maka produksi cengkeh semakin menurun. Yang keempat, jumlah tenaga kerja berhubungan positif dan signifikan terhadap produksi cengkeh di Desa Palangka. Yang kelima, pupuk berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi cengkeh atau setiap penambahan pupuk sebesar 1%, maka produksi usaha tani cengkeh pun meningkat. Baik, cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya mengolah data atau merunning data pada SPSS. Sebelumnya, di sini saya telah memindahkan data dari skripsi ke halaman Excel. Seperti ini. Jumlah produksi, modal, luas lahan, usia tanam, tenaga kerja, dan pupuk. Selanjutnya, buka SPSS. Tuliskan pada variabel view Y sampai dengan X5 karena variabel bebasnya ada 5. Baik, selanjutnya pada data view. Selanjutnya dari jumlah produksi tidak diikut sertakan nama jumlah produksi, di copy sampai dengan variabel pupuk. Copy, paste di SPSS. Jika sudah, selanjutnya analyze, regression, linear, dependent masukkan Y, dan yang independen masukkan semua variabel X1 sampai dengan X5. Selanjutnya pada statistik, estimate, R-square, dan collinearity diagnostic pada residual Durbin-Watson. Selanjutnya continue pada plot. Untuk Y, pada Y masukkan spreadsheet Y dan X spread. Selanjutnya normal probability plot, continue, oke. Nah, dan akan muncul output pada SPSS dan hasil ini dapat dipresentasikan, diinterpretasikan. Yang telah hasil ini sudah saya jelaskan pada saat presentasi. Jadi terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.